Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di siang hari ini dari materi 1 video yang telah disampaikan oleh Bapak Aristiono Nugroho PTN KMSI terkait tentang video sidang skripsi oleh salah satu senior yang pada siang hari ini akan disampaikan poin-poinnya oleh penyaji dari materi 1, yaitu Saudara Denesti Presti Akarina. Kemudian setelah itu akan dilanjutkan oleh pembahasan dari pembahas 1 dan 2, yaitu pembahas 1 Galuh Ayu Widianrum dan pembahas 2 Jessica Aragali. Untuk mempersingkat waktu, kepada Saudara Denesti Presti Akarina untuk menyampaikan beberapa poin yang telah didapatkan dari video tersebut. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Sebelumnya saya Denesti Presti Akarina izin menyampaikan kelima poin dari materi 1 pada menit pertama hingga menit ke-20, di mana 5 poin tersebut meliputi: yang pertama, dalam rangka keikutsertaan Kantor Pertanahan Kabupaten Goa mengadakan program Rabu Laris untuk masyarakat yang mendaftarkan tanahnya secara langsung. Yang kedua, tahun 2022 sejumlah 113 pelayanan dan 2023 sebanyak 218 pelayanan, di mana rata-rata perhitungan pelayanan sebanyak 165 pelayanan per tahun. Poin yang ketiga, inovasi pelayanan loket prioritas Rabu Laris membawakan dampak positif, di mana perhitungan IKM atau Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai 90.138 yang berarti keterangan baik, namun belum bisa membawakan dampak positif secara signifikan terhadap percepatan pelayanan karena berkontribusi hanya sebesar 1,23% dari awal terlaksananya Rabu Laris. Poin yang keempat, dengan adanya program Rabu Laris, Kantor Pertanahan mendapatkan dampak positif dari faktor lain, yaitu efisiensi pelayanan, peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas layanan, peningkatan kepercayaan masyarakat, serta pengurangan biaya operasional. Poin yang terakhir, Rabu Laris membawakan dampak positif bagi masyarakat, tetapi belum berdampak positif yang signifikan terhadap kantor pertanahan. Sekian pemaparan 5 poin dari materi 1, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Denesti Presti Akarina yang telah menyampaikan 5 poin dari video tersebut. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pembahas 1 dan pembahas 2 untuk menyampaikan beberapa hal yang dapat ditanyakan kepada saudara penyaji. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Galuh Ayu Widianrum selaku pembahas 1 pada materi 1 kali ini. Di sini saya akan membahas poin yang disampaikan oleh penyaji, yaitu poin nomor 5 yang berisi Rabu Laris membawa dampak positif bagi masyarakat, tetapi belum berdampak positif secara signifikan terhadap kantor pertanahan. Di sini saya akan mengambil teori pertukaran sosial dengan substansi teori. Yang pertama, perilaku seseorang para pihak saat ini akan membawa suatu akibat baginya di masa yang akan datang. Yang kedua, berdasarkan hal-hal yang diperolehnya pada saat ini dapat diprediksi perilaku seseorang di masa yang akan datang. Yang ketiga, konsep dasarnya adalah adanya reward dan punishment yang mengakibatkan seseorang mengulangi atau tidak mengulangi perilakunya. Dan yang keempat, hubungan sebab akibat antara reward dan punishment dengan perilaku seseorang. Kata yang menarik bagi saya yaitu kata tindakan. Jadi pertanyaan saya adalah, jika Rabu Laris tersebut berdampak positif bagi masyarakat namun belum secara signifikan kepada kantor pertanahan, maka apa yang akan dilakukan oleh penyaji bila diposisikan sebagai kantor pertanahan Kabupaten Goa?
apakah akan tetap melanjutkan program tersebut atau menginovasikan program lain yang menjamin perubahan signifikan terhadap kantor. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada pembahas dua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Jessica Lelali selaku pembahas 2 pada materi 1 di siang ini. Di sini saya akan membahas poin 3. Inovasi pelayanan loket prioritas Rabularis membawa dampak positif di mana perhitungan IKM dengan nilai 138 keterangan baik, namun belum membawa dampak positif signifikan terhadap percepatan pelayanan karena berkontribusi sebesar 1,23% dari awal terlaksananya Rabularis. Pada kesempatan ini saya akan mengambil teori konflik dengan substansi teori. 1. Berbagai perubahan yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan berpotensi menimbulkan pertentangan yang terus-menerus di antara unsur-unsurnya. 2. Setiap unsur dalam masyarakat memberi sumbangan bagi terjadinya disintegrasi sosial. 3. Keteraturan yang terdapat di masyarakat hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan oleh golongan yang berkuasa. 4. Distribusi wewenang dan kekuasaan yang tidak merata menjadi salah satu faktor yang secara sistematis menimbulkan konflik. Kata yang menarik bagi saya yaitu kebijakan. Sehingga pertanyaan saya adalah, inovasi pelayanan program Rabularis ini dikatakan belum sempurna, belum sepenuhnya berdampak positif terhadap percepatan pelayanan karena minimnya kontribusi. Nah, percepatan pelayanan ini memiliki kaitan dengan cara kinerja staf, di mana setiap staf perlu adanya pelatihan untuk meningkatkan cara efektif dalam pelayanan. Jadi, bagaimana kebijakan pelatihan dan pengembangan staf untuk percepatan pelayanan di loket prioritas Rabularis, dan apakah hal tersebut berpengaruh terhadap percepatan pelayanan? Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada pembahas 1 dan pembahas 2 yang telah menyampaikan pertanyaan kepada penyaji 1. Untuk itu kepada penyaji 1 agar dapat menjawab beberapa pertanyaan dari pembahas 1 dan pembahas 2 terkait poin-poin yang telah disampaikan. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh pembahas 1 dan pembahas 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terlebih dahulu dari pembahas 1, di mana pertanyaan dari pembahas 1 di mana kalau Rabularis sendiri berdampak positif bagi masyarakat tapi belum secara signifikan terhadap kantor pertanahan, apa yang dilakukan penyaji bila diposisikan sebagai kantor pertanahan Kabupaten Goa? Dan juga apakah akan tetap melanjutkan program tersebut atau menginovasikannya dengan program lain. Baik, jika diposisikan sebagai kantor pertanahan Kabupaten Goa, di mana program Laris ini yang belum sepenuhnya signifikan terhadap kantor pertanahan, ada beberapa langkah-langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan efektivitas dan juga perubahan terhadap kantor pertanahan. Yang pertama yaitu evaluasi program. Jadi evaluasi program ini untuk menganalisis data yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan data melalui berbagai kegiatan seperti survei maupun wawancara, di mana survei dan wawancara ini bisa dilakukan dengan mengumpulkan data berupa puasa masyarakat, apakah masyarakat merasa terbantu dengan program tersebut. Yang kedua adalah kinerja pegawai, apakah kinerja pegawai dalam mengelola program pertanahan tersebut sudah memadai. Dan yang ketiga, apakah program ini bisa berjalan dengan efisiensi yang tinggi. Yang kedua, kita mengidentifikasi kendala-kendala, di mana kendala-kendala yang biasanya terjadi adalah kendala dalam infrastruktur. Apakah infrastruktur teknologinya sudah memadai atau belum, dan juga kendala dari sumber daya manusianya sendiri, apakah pegawainya sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk menjalankan program ini. Dan juga kendala berupa teknologi, apakah teknologinya sudah modern dan juga efektif digunakan dalam program ini. Yang ketiga, diperlukan konsultasi dengan masyarakat, tujuannya untuk mengumpulkan masukan dan juga bisa dilakukan dengan cara wawancara maupun survei langsung di tempat ataupun di kabupaten tersebut. Yang keempat, jika memang program
Rabularis ini belum sepenuhnya efektif, bisa diinovasikan dengan program-program lain, di mana program tersebut ada beberapa poin. Yang pertama yaitu program edukasi dan juga penyuluhan pertanahan, sehingga dengan adanya program edukasi ini masyarakat bisa lebih memahami tentang hak-hak pertanahan, prosedur penguasaan tanah, dan juga pentingnya dokumentasi yang akurat, di mana kegiatannya bisa berupa workshop dan juga seminar. Yang kedua, kegiatan konsolidasi tanah berdasarkan kebutuhan infrastruktur dan juga fasilitas umum, di mana manfaatnya adalah mengurangi penggunaan tanah secara liar dan meningkatkan kualitas ruang terbuka publik serta infrastruktur. Yang ketiga, bisa dilakukan simtanas atau pengembangan sistem informasi manajemen pertanahan, di mana kegiatan ini dilakukan dengan membangun portal online yang memungkinkan akses data pertanahan secara transparan bagi masyarakat. Yang berikutnya bisa dilakukan bank tanah atau land banking, yaitu lembaga yang mengelola pembelian, penyewaan, dan juga pengembangan lahan, di mana hal ini dapat memudahkan pemerintah dalam pengadaan lahan untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Yang terakhir, bisa dilakukan program partisipasi masyarakat, di mana bisa diadakan forum antara pemerintah, daerah, dan juga masyarakat untuk bisa membahas isu-isu pertanahan. Selain itu, karena tadi banyaknya kendala dalam pengembangan sumber daya manusia, maka diperlukan pelatihan yang intensif untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola program dan memberikan pelayanan yang baik, dan juga pelatihan non teknis seperti komunikasi efektif, manajemen konflik, dan juga etika profesionalisme. Yang terakhir yaitu kolaborasi dengan pihak lain, di mana kita bisa mengkolaborasikan dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan juga organisasi komunitas serta pemerintah daerah. Demikian jawaban yang bisa saya jawab dari pertanyaan pembahas 1. Selanjutnya akan saya jawab pertanyaan dari pembahas 2, di mana pembahas 2 menanyakan terkait percepatan pelayanan. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan pelatihan dan juga pengembangan staf untuk percepatan pelayanan dilakukan prioritas Rabularis, dan apakah hal tersebut berpengaruh terhadap percepatan pelayanan? Jadi kebijakan pelatihan dan pengembangan staf bisa mempengaruhi percepatan pelayanan dengan beberapa cara. Yang pertama, pelatihan layanan pelanggan, di mana kita fokus kepada keterampilan komunikasi efektif dan juga etika dalam pelayanan. Yang kedua, pelatihan keterampilan teknis. Yang ketiga adalah pelatihan kepemimpinan. Yang keempat, pelatihan praktek secara langsung di lapangan. Dan yang kelima, pelatihan manajemen resiko. Selain itu, ada juga langkah-langkah penting yang tidak boleh terlewatkan untuk lebih aware terhadap kinerja staf ataupun pegawai. Yang pertama, perlu adanya rapat koordinasi, di mana pemimpin perlu melakukan rapat untuk mendiskusikan kebutuhan pelatihan sesuai dengan job mereka. Yang kedua, penyediaan peralatan, di mana pemerintah juga perlu memastikan bahwa peralatan yang dipakai memadai dan juga efektif dalam program tersebut. Yang ketiga, evaluasi dan juga umpan balik, di mana perlu adanya evaluasi dalam setiap pelaksanaan yang dilakukan untuk memberikan umpan balik sehingga ada perbaikan keberlanjutan. Yang keempat, pengembangan moral dan juga komitmen, di mana perlu adanya peningkatan moral karyawan melalui pengakuan atas pencapaian mereka yang dapat meningkatkan komitmen dan juga motivasi dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Jadi pelatihan dan juga pengembangan staf ini berpengaruh positif terhadap percepatan pelayanan, khususnya di program Rabularis ini, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan hingga 28,9% dan juga mencapai 76% dalam konteks lainnya. Dengan demikian, investasi dalam pelatihan dan juga pengembangan staf ataupun pegawai dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelayanan. Demikian dan dapat saya sampaikan jawaban dari pertanyaan pembahas 2. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji 1 yang telah menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh pembahas 1 dan pembahas 2. Demikian diskusi ini telah berakhir. Saya selaku moderator Nadia Galilada akan menutup diskusi ini karena telah disampaikan oleh penyaji 1 apa saja poin-poin yang didapatkan oleh penyaji 1 di dalam video yang sudah disampaikan, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan oleh pembahas 1 dan pembahas 2.
dan sudah dibahas, sudah dijawab juga dengan baik oleh penyaji satu. Demikian yang dapat saya sampaikan dan sudah saya atur dalam di diskusi ini. Sekian dan terima kasih.